Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Salam saudara, kita masuk episode 158 dari 0821791716 dan seterusnya. Dari Medan ini. Salam Pak Pendeta Eras, maaf ya Pak, pertanyaan saya agak sensitif. Pak, saya ingin menanyakan sebenarnya setan itu ada tidak? Dan beberapa hari yang lalu suami saya cerita sama saya, katanya dia seperti berhubungan dengan wanita setan 3 malam berturut. Sontak saya marah dengar cerita itu. Saya tidak tahu saya bisa semarah itu. Kenapa? Karena menurut saya itu kan bisa dilawan, Pak. Tapi suami saya seolah nurut dengan itu atau terbawa suasana. Dan sampai hari ini saya nggak mau nelpon suami saya, Pak. Karena itu. Gimana ya, Pak? Apa yang terlalu berlebihan? Waduh. Saya harus tahu cerita lengkap ini. Ini nggak bisa nih. Ini nggak bisa dijawab di sini. Saya harus tahu. Berhubungannya dengan setan tuh piye, yang gimana. Anda tinggal serumah tidak. Ini kan sampai ini saya nggak mau nelpon suami loh. Apa berpisah? Ya, betul nggak itu setan atau wanita yang kayak setan gitu? Ya, saya nggak bisa jawab nih. Ya, saya tidak terlalu yakin. Cuman kalau suami-suami yang, maksudnya kalau orang memiliki kelainan jiwa bisa saja. Dan juga bukan tidak mungkin memang setan bisa menyatakan diri dalam penampakan-penampakan tertentu juga bisa. Tapi karena saya tidak jelas, ya saya tidak bisa menjawab. Cuman saya harus mengatakan begini. Kenapa mesti marah? Ajak ngomong dulu. Siapa tahu suami Anda membutuhkan Anda. Kok langsung marah itu gimana? Ya, cemburu maksudnya, cemburu sama kuntilanak. Cemburu sama setan. Coba didengar dulu, nanti lebih lengkap baru tanyakan ke saya. Atau nanti di konseling oleh seorang konselor. Ya. Tapi sekali lagi jangan marah dulu. Jangan bereaksi negatif begini. Anda kehilangan kesempatan menyelamatkan suami. Ya, jangan. 0821 11970 dan seterusnya. 49 tahun wanita di Bekasi. Salam Pak Eras, kami dulu bergereja di Rehoboth Perdatam dan pernah satu komsel dengan keluarga almarhum Bapak Pendeta Julius More karena rumah kami berdekatan. Kami sekeluarga sudah lama pindah ke Bekasi dan bergereja di gereja lokal dan ambil bagian dalam pelayanan. Saya bersama suami sering ikut seminar Truth di MAG Mall Arta Gading sebelum pandemi dan sampai sekarang kami terus dengarkan khotbah-khotbah Bapak lewat Truth.id yang membuat semakin diubahkan. Mohon penjelasan Bapak, apakah kita berdosa kalau tidak mendoakan orang lain? Terima kasih untuk penjelasan Pak Eras. Doa kami Bapak selalu dan panjang umur agar semakin banyak yang diberkati lewat suara kebenaran. Salam hormat buat Ibu Eras. Jesus bless you. Kalau boleh, oke ya. Doa itu dialog, percakapan, bukan hanya permintaan. Nah, dalam percakapan itu, Roh Kudus akan tuntun kita apa yang patut kita percakapkan. Hal-hal yang patut kita bawa dalam permintaan untuk kita sendiri atau untuk orang lain. Ya, itu harus natural. Kalau dulu waktu saya masih muda, saya tulis siapa yang saya mau doakan. Ya, terus besok lagi siapa, tapi sekarang tidak. Saya doa duduk diam di kaki Tuhan 30 menit, 1 jam, 1 jam setengah. Nanti Tuhan bisa munculkan di kepala kita, di pikiran kita orang-orang yang patut kita doakan. Bahkan kadang-kadang kalau kita mau meminta sesuatu saja, kita ragu-ragu kalau permintaan itu tidak berkenan. Atau mendoakan orang yang tidak perlu kita doakan.
Harus semua dalam pimpinan Roh Kudus. Sama kok kalau kita bicara dengan orang tua kita tahu percakapan ini kurang berkenan kepada orang tua, jangan dipercakapkan. Atau kita meminta sesuatu yang orang tua tidak akan berkenan, jangan minta sesuatu itu. Betul? Ya, sami mawon, sama saja. Saya senang pertanyaan ini karena Anda seorang yang bertumbuh. Nanti Anda akan bertumbuh. Dialog itu jadi indah sekali dengan Bapak di surga. Ya. 08592690 dan seterusnya. Salam Pak Eras, maaf saya ingin tanya, mama saya meninggal bulan Januari lalu. Apakah kalau saya sedang menangis karena sangat rindu mama? Apakah kalau saya sedang menangis karena sangat rindu mama saya di surga bisa melihat saya yang sangat merindukannya, Pak? Anda jangan memberhalakan masalah ini dong. Mama dipanggil pulang ke surga itu kan kebijaksanaan Allah. 1, jangan tidak menerima kebijaksanaan Allah. 2, mama di sana juga udah senang, lebih senang di sana daripada di bumi, banyak pandemi, perang, teroris dan lain-lain. Anda tidak boleh menangisi orang tua terus. Itu berarti Anda memberhalakan mama. Ikatan kita dengan Yesus harus lebih dari ikatan kita dengan mama. Kalau you sayang mama, you bertobat, sungguh-sungguh hidup suci, supaya nanti bisa ketemu di surga. Jangan sampai tanggung jawab kita di sini terbengkelai. Kalau sayang mama, Anda sayang orang-orang yang mama sayangi waktu mama masih hidup. Sekali-kali menangis boleh, tapi kalau terus-menerus Anda memberhalakan mama. Rindu bisa, tidak bisa dibantah. Tapi kalau rindu terus-menerus Anda memberhalakan mama. Rindu kita kepada Yesus harus lebih dari rindu kita kepada siapapun. Maka Yesus berkata, kalau kamu tidak membenci ayahmu, ibumu, saudaramu laki-laki dan perempuan, kamu tidak layak bagiku. Makanya harus sayang Tuhan, cinta Tuhan, rindu Tuhan Yesus lebih dari siapapun. Lakukan itu. Kasihan mama sudah senang-senang kamu bikin repot. Ya. Biar mama tenang di sana. Oke. 08522211 6 dan seterusnya, ibu usia 62 tahun. Salam Pak Pendeta Erastus. Saya mau tanya Pak, Lukas 16 ayat 8 sampai 9. Perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Kenapa bendahara sudah tidak jujur kok dipuji? Terima kasih Bapak atas jawabannya. Tuhan Yesus memberkati. Bu, yang pertama Ibu harus tahu, perumpamaan itu pasti memiliki pesan utama atau namanya main message. Ya, ada pesan utama yang harus dipahami. Pesan utama di dalam Lukas pasal 16 itu adalah sikap berjaga-jaga. Jadi Yesus Tuhan kita memberikan perumpamaan seorang kaya yang mempunyai bendahara. Sebelum bendahara ini dipecat, dia sudah berkolusi dengan orang-orang yang berhutang kepada tuannya atau majikannya. Dia panggil orang yang berhutang kepada majikannya, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara ini, tulis saja di sini 50 tempayan. Tuh, korupsi dong. Tapi bendahara ini memuji. Yang dipuji bukan kejahatannya, tetapi sikap berjaga-jaganya. Yesus berkata di dalam ayat ini, anak dunia lebih cerdas dari anak terang. Artinya, soal tipu menipu anak dunia lebih cerdas. Tapi soal persiapan kekekalan, orang percaya harus lebih cerdas. Jadi yang mau diajarkan Tuhan di sini adalah sikap berjaga-jaga. Sebelum kita dipecat, tubuh kita masuk tanah, kontrak kita habis, berdamailah dulu dengan Tuhan, berbaiklah dengan Tuhan, jangan menyakiti hatinya, senangkan hatinya. Itu maksudnya, Bu. Jelas? Amin. Saya teruskan lagi.
0895326333 seterusnya. Salam Pak Erastus yang kami hormati, ada yang mau saya tanyakan Pak. Di dalam ibadah Sunday Bible Teaching, itu hari Minggu jam 5 sore, melalui Truth ID, tanggal 11 Oktober Bapak bilang Yesus membaptis Roh Kudus. Saya bingung Pak, tolong ya Pak, penjelasan Bapak, makasih. Loh, nah ini kan firman Tuhan yang berkata, Yohanes Pembaptis berkata, aku membaptis kamu dengan air. Tapi ada di antara kamu yang akan membaptis kamu dengan api dan roh. Roh itu Roh Kudus, Yesus. Alkitab itu Bu. Ya, itu jelas Alkitab mengatakan itu. Jadi ibu-ibu tidak usah ragu-ragu, yang saya katakan ini pokoknya benar banget ya. Itu di dalam Matius 3 ayat 11. Ya, Matius 3:11 monggo dibaca sendiri nanti ya. Oke. Sekarang 08131522 5 dan seterusnya. Usia 65 tahun. Weh. Salam Pak Erastus yang terkasih. Setelah mengikuti dan mencermati terus khotbah-khotbah Bapak tentang kebenaran dengan titik awal dari definisi keselamatan, saya jadi sangat sedih, gundah gulana, khawatir, kecewa, khawatir takut dengan kekristenan yang sudah tercabai-cabai, amburadul, sudah tidak memiliki wajah yang asli. Jadi ini bagaimana ya Pak? Saya berpikir bahwa kekristenan harus berusaha dengan sekuat tenaga, dengan mati-matian untuk mencapai kesempurnaan atau kudrat ilahi. Mohon tanggapannya Pak. Matur nuwun Pak, Tuhan Yesus menguatkan Bapak. Wah, oke. Saya pikir Bapak mau kritik saya. Tapi ternyata Bapak gundah gulana saya seperti saya. Bapak itu sebenarnya, ini ini siapa ya? Ini namanya juga depannya. Ini perempuan atau laki? Kok perasaan saya ini laki ya? Atau siapapun ini. Anda gundah gulana, sedih, khawatir, kecewa. Ini sama dengan saya. Sama. Orang sekitar saya juga tahu. Saya bicara ini ada orang sekitar saya yang tahu bagaimana saya sering stres. Saya seperti kesepian. Aku lihat ini kekristenan tidak benar ini. Keselamatan itu usaha Tuhan atau proses mengembalikan manusia ke rancangan Allah semula. Loh, kenapa ini? Kok begini? Lalu apa yang harus kita lakukan? Pak, yang pertama Bapak berubah. Ikut terus Truth ID. Yang kedua, Bapak menyelamatkan orang di sekitar Bapak. 3, minta hikmat Tuhan. Apa bagian Bapak dalam proyek ini atau proses ini? Ya, dukung terus Truth ID supaya kebenaran ini menjangkau banyak orang. Ya, ajak orang untuk mensubscribe Truth ID, menekan gambar lonceng dan sekaligus memberikan kata like. Oke, saya kira itu Pak, dan saya tidak kesepian. Saya ketemu orang yang sama-sama menderita melihat kekristenan yang tercapek-capek dan amburadul ini. Kita yang akan menjadi alat dalam tangan Tuhan meluruskan kekristenan di akhir zaman ini. Puji Tuhan. 0813 1924 8 seterusnya, Ibu usia 34 tahun di Salatiga. Salam Pak Pendeta Erastus Sabtono. Horas Pak. Bolehkah saya minta bimbingan mengenai pernikahan saya di ambang perceraian Pak? Sebelum Bapak sudah menjawab SMS saya di episode 116. Saya sudah dapat pencerahan Pak, dan hampir 3 bulan ini saya mulai intens untuk mengikuti khotbah Bapak. Banyak pola pikir saya yang berubah Pak sejak saya ikuti khotbah Bapak. Salah satunya tentang karakter saya yang selalu mau menang sendiri, keras, dan agak sedikit emosian Pak. Sekarang sudah pelan-pelan saya ubah Pak. Khotbah Bapak yang saya ikuti sekarang tentang Satan Pak. Ini yang buat hati saya tertantang untuk mendengarkan sampai episode ke-6 Pak. Oke. Oh ya Pak, keluarga besar saya pun sudah saya kasih tahu bahwa khotbah Bapak itu sungguh murni dan menjelaskan kebenaran. Puji Tuhan mereka setiap hari mulai ikut khotbah Bapak karena saya share terus di grup WA keluarga Pak. Mohon bimbingan konselingnya Bapak. Saya senang kalau Bapak mengucapkan kata-kata dalam bahasa Batak seperti holong dohorakuto di bagasan debata. Holong dohoraku rohaku.
Holong doro hakutu di bagasan debata. Saimar dungan olop-olop. Uria manakam Maranatha oh Tuhan. Amin sai tibu maro. Sai hutagam do Tuhanku. Sai masihol rohaki. Diharoroni Tuhanku. Songona nidunai. Amin. Oras. Saya pagi-pagi bangun tidur menangis Pak mendengar Papa menyanyikan itu. Oh, lagu yang mana? Oh iya bener. Sai hutagamdo Tuhanku. Saya belum baca ini. Saya belum baca, saya sudah menyanyi. Sungguh. Saya belum baca lagu. Saya belum membaca kalimat sai hutagamdo Tuhanku. Muncul lagu itu lalu saya nyanyi. Mohon konselingnya ya Pak. Oke. Nanti biar staf kami ya. Oke. Sip. Ini pernikahan saya di ambang perceraian. Oke, akan dibimbing ya. Tolong ya. Pria usia 53 tahun dari Tuban 0852 35488 dan seterusnya. Salam Pak Eras. Dalam Matius 17:3 para murid Yesus melihat Musa dan Elia berbicara dengan Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaan saya Pak, para murid kok bisa mengenali bahwa yang nampak itu Musa dan Elia ya Pak? Padahal zaman itu kan bila belum ada foto Pak. Terima kasih Pak atas perhatiannya. Kiranya Tuhan menambahkan kesehatan dan hikmatnya. Nah, kita harus tahu bahwa kisah ini ditulis beberapa puluh tahun kemudian loh. Setelah peristiwa itu bukan tidak mungkin Yesus berkata, Tuhan tapi tadi siapa ya? Itu Musa dan Elia. Oh, pantas kita teduh banget. Tuhan, kita bikin aja kemah di sini dengan dua orang itu. Tapi setelah tahu itu Musa dan Elia, tulisannya, Tuhan biar kami tinggal Musa dan Elia. Itu sangat mungkin. Waktu pertama itu, bukan tidak mungkin, mereka tidak tahu. Tapi mereka merasa damai sejahtera. Yesus kami mau tinggal dengan dua orang ini yang percaya penuh kemuliaan dengan suasana surgawi yang indah. Tapi mungkin belum kenal. Tapi setelah Yesus turun, kan banyak percakapan. Tadi siapa ya Tuhan? Itu Musa dan Elia. Oh, nah pada waktu ditulis, Tuhan, betapa indahnya kami ada di sini dengan Musa dan Elia. Bisa saja, ya, bisa begitu. Atau oleh marifat, bisa saja. Kan ini bisa saja. Bagaimana dengan Lazarus? Di Lukas pasal 16, kok tahu itu Abraham? Maksud saya, orang kaya kok tahu itu Abraham? Apa lebih lagi? Tapi jangan lupa, di alam roh itu semua menjadi jelas, pengetahuan jadi lengkap. Bukan tidak mungkin, itu Abraham. Ya, saya kira itu saja dan tidak terlalu prinsip ya bro. Makasih. 0813 4005 9 dan seterusnya, ibu rumah tangga usia 46 tahun. Pak Eras, saya salah satu penggemar Bapak. Tiap hari saya dan anak saya berusia 9 tahun bernama Andrew mendengar suara kebenaran. Anda bertanya, kita menjawab, dan tiap pagi mendengar puji-pujian ciptaan Pak Eras. Meskipun saya seorang karismatik, saya sangat menyukai pujian yang Bapak ciptakan. Meskipun saya seorang karismatik. Apa ibu pikir saya bukan karismatik? Saya seorang ibu rumah tangga berusia 46 tahun, anak saya 3, yang bungsu Andrew ini yang tiap hari ikut khotbah dan abam Pak Eras. Oh, umur 46 tahun, anak ketiga. Ini mungkin usia belasan tahun. Ya? Belasan tahun mungkin. Umurnya, 9 tahun. Ya oke deh. 11-an tuh masuk 11-12 ya. Karena kan kalau dihitung itu sekitar ya itu. Nggak mungkin udah 20 lebih gitu. Ini malah lebih muda. Bolehkah anak usia 9 tahun mendengar khotbah Pak Eras? Boleh, harus dong. Abam juga puji-pujian? Mesti. Karena anak saya udah kecanduan Pak. Dan rasa ingin tahu tentang firman dan kebenaran.
Bu, banyak orang kan cemburu lihat anak ibu umur 9 tahun sudah mendengarkan khotbah saya. Banyak anak-anak tenggelam dengan game. Ya Bu, bersyukur, ajak terus. Dan dipuji kalau dia begitu. Puji. Ya, dipuji. Aduh, nak kamu anak manis. Nah, gitu. Ada penghargaan. Ya. Mengapa Bapak begitu pintar, cerdas? Saya ingin bisa seperti Bapak. Tapi saya cuma seorang ibu rumah tangga, Pak. Apa yang saya bisa lakukan untuk Tuhan? Maksudnya memuliakan nama Tuhan selain berdoa, menyembah, dan membaca firman. Ibu doa dong, tanya Tuhan. Tuhan pasti beri petunjuk. Pasti. What must you do for Him? What must you do for our beloved Father? Tuhan pasti kasih tahu. Bagaimana caranya mengajak suami ke gereja? Karena suami beda iman, Pak. Suami tak penolak, nggak usah diajak ke gereja. Nah, tambah konflik, tambah nggak bener. Tambah ribut, tambah konflik, tambah pecah. Ibu tunjukkan kelakuan yang baik, meneduhkan dan membahagiakan dia. Itu. Apa kita boleh berdoa kepada Bapak agar Bapak merubah suami menjadi umat pilihan? Harus. Agar kami bisa satu iman dan sama-sama melayani Tuhan. Ya. Kalau tidak boleh, apa saya mesti yang saya lakukan? Boleh, bukan nggak boleh. Saya bingung Pak, sudah hampir 20 tahun saya gagal membawa suami percaya kepada Yesus. Bukan gagal, belum berhasil. Oke? Itu saja ya. Ya, jawabannya nanti pasti you tahu. Oke? Di episode 14 berapa yang tadi? 158 ya. Oke. Di episode 158. Siap? Dari wanita usia 33 tahun, 0823636092 dan seterusnya, si borong-borong Tapanuli Utara. Saya pernah ke sini nih. Ya, pernah khotbah di stasiun bus di KKR, di KKR di stasiun busnya pakai mimbar ya, pakai panggung ya. Ini. Salam Pak Era Subdono, yang mau saya tanya Pak, ada gereja yang tidak memperbolehkan wanita mengajar dalam ibadah itu. Dalam ibadah itu ada laki-laki, bahkan untuk memimpin pujian pun tidak boleh. Ibadah raya dalam ibadah itu ada laki-laki. Karena patokannya 1 Timotius 2:12 yaitu. Ini yang melarang ini tidak mengerti Alkitab, harus tahu latar belakangnya. Memang dulu latar belakang wanita dalam pertemuan bersama itu diam. Memahami Alkitab itu kita masuk pada dunia lain, budaya yang berbeda. Kita harus paham itu. Jangan memahami Alkitab dengan pikiran kontemporer kita. Dan kita bawa ke budaya kita yang ngawur. Ngawur itu. Misalnya harus pakai tudung kalau perempuan. Semua harus pakai tudung. Lalu ada gereja-gereja yang kalau perempuan nggak boleh nggak pakai tudung, harus pakai tudung. Sekalian pakai helm deh. Nggak harus begitu. Itu budaya. Kalau di Indonesia perempuan dianggap tidak sopan, misalnya berdiri di mimbar, ya nggak boleh. Nah, nggak masalah kok. Ya. Nah, tidak boleh mengajar ya. Itu bukan tidak boleh berkhotbah, beda. Bukan tidak boleh bersaksi. Oke. Satu lagi pertanyaan saya di gereja kami, Pak, para pelayan yang wanita, suami mereka tidak pernah gereja ataupun mengikuti ibadah, tidak pernah. Padahal istri-istrinya ini aktif dalam pelayanan sampai berkhotbah juga diberi kepercayaan, Pak. Bagaimana kami harus mengambil sikap atas situasi ini, Pak? Selama ini gembala tidak pernah mempersoalkan hal ini. Tapi ada jemaat yang jadi kurang antusias melihat hal ini. Terima kasih Pak sudah mau memberi waktu untuk menjawab pertanyaan kami. Ya, panjang umur Pak. Kami masih butuh sosok seperti Bapak untuk mengajar kami dalam kebenaran. Jadi tolong dijelaskan kepada mereka yang tidak mau ngerti bahwa wanita yang tidak boleh mengajar itu budaya setempat. Ya. Nggak boleh. Kalau sekarang ya boleh, nggak masalah. Oke? Harus melihat substansinya ya. Oke, kita teruskan ya. 0877 773 915 dan seterusnya wanita. Salam Pak Eras.
Bapak, kalau ada suami yang sedang gugat cerai kepada istri yang kedua, karena ia akan menikah lagi, istri yang satu sudah meninggal, terima kasih Pak. Loh, maksudnya apa ini? Bapak, kalau suami yang sedang gugat cerai kepada istri yang kedua, nah ini digugatnya itu kenapa? 0877797391 dan seterusnya. Tapi pada dasarnya jangan cerai. Kenapa cerai? Tuhan tidak suka dengan perceraian. Ya. Ini suami gugat cerai istri itu masalahnya apa? Saya tidak bisa menjawab karena kasusnya tidak jelas. Tapi saran saya kalau Anda sebagai istri, saudara jangan mau dicerai. Ya. Tetapi minta pimpinan Tuhan ya apa yang harus Anda lakukan. Saya tidak menyalahkan suami ini atau istri ini, saya tidak tahu kasusnya. Ya. Tapi saran saya hidup ini hanya 70 tahun. Kenapa sih mesti berkelahi? Kawin cerai. Yang kemarin sudah kawin cerai ya sudah, saya bukan mau menghakimi Anda, ya sudah, kita kemarin kan ada banyak bikin salah, semua kita juga bikin salah kok. Tapi sekarang mbok yo jangan lagi. Ayo kita berkemas-kemas pulang. Ya. Kita berkemas-kemas pulang, jangan berkelahi ya. Oke. 0813 1473 5 dan seterusnya. Saya mau tanya Pak, apa kalau ada istri yang sering dimarahi suami dengan kata-kata kotor dan suka merendahkan istri depan orang, juga suka perintah istri dalam hal apapun, malas bekerja dan tidak membantu istri yang mau berdagang, suami suka peras orang tua. Apakah boleh istri menceraikan suaminya? Waduh. Aduh, ini istri sudah capek nih ngadepin laki model begini. Ini kenapa laki seperti ini ya? Apakah boleh istri menceraikan suaminya? Jangan buru-buru ya. Jangan buru-buru. Ini suami memang melukai istri nih. Kamu tahan dulu aja. Tunggu Tuhan keprak dia nanti. Tuhan tempeleng dia. Tunggu dulu, jangan kamu yang tempeleng, Tuhan yang tempeleng. Saya sudah pernah melayani seorang istri yang suami juga memperlakukan dia tidak pantas. Mati, meninggal dunia. Nah, saya tidak mengatakan doakan supaya dia mati. Enggak, tapi coba sabar dulu ya. Dari sebelum menikah memang suami sudah malas bekerja dan memeras orang tua. Loh, dari sebelum menikah kenapa kawin sama dia ya? Tidak dikasih marah-marah. Suami istri sudah punya satu anak berumur 5 tahun. Oh, masih muda dong. Kasihan ya. Ini seringkali yang begini-begini nih loh. Apakah boleh? Saya tidak katakan boleh, saya juga tidak katakan tidak. Tapi tolong ditahan. Jangan buru-buru, kalau bisa tidak. Ya, nunggu apa pesan Tuhan. Ya. Tuhan bisa tempeleng dia. Tempeleng dia ambiar nanti. Kalau nggak sakit bisa mati dia. Ya. Maka bapak-bapak jangan kurang ajar dong sama istri. Ada pengadilan nanti. Di sini pun Tuhan akan buat Anda susah. Rezeki macet. Anda bisa sakit. Menderita. Kenapa sih? Tidak mau jadi suami yang baik. Apa sih susahnya? Hai suami-suami, jangan begitu. Yuk kita bertobat. Oke? 0878848556 dan seterusnya. Selamat siang. Saya ingin bertanya, dia mungkin tulis siang-siang, mengenai perceraian. Dicerai lagi nih. Saya sedang kuliah S2 teologi semester 3. Namun keadaan rumah tangga saya tidak baik. Saya memiliki suami yang masih memikirkan diri sendiri, sering main HP, nonton TV, begadang sampai pagi, nongkrong di warung kopi, main catur sama teman-temannya. Lebih banyak waktu dihabiskan dengan teman-temannya dibanding dengan keluarga. Saya sudah capek, adu pendapat, diam-diaman, dan bahkan sampai mengucapkan kata cerai. Tapi dia tidak berubah. Namun satu sisi ada orang-orang yang mempertanyakan buat apa saya sekolah teologi jika suami saja tidak bisa berkeadaan baik. Pak, saya salahkah mengambil sekolah teologi? Jujur keinginan saya sekolah S2 teologi karena saya ingin belajar dan ternyata saya banyak pencerahan selama sekolah. Namun apakah saya harus berhenti supaya tidak jadi sandungan bagi orang-orang?
Jangan berhenti. Tetap aja sekolah. Suami jangan cerai, gantung saja. Karena keadaan yang seperti itu akan membuat Anda sempurna, dan menjadi rumah tangga seutuhnya yang tetap terus berdoa seperti yang Bapak jelaskan. Betul. Demi pertobatan suami. Ya, mohon arahannya Pak. Arahan saya satu, jangan berhenti kuliah. Satu. Yang kedua, jangan ribut. Kamu pasti banyak ngomong sama suami, banyak ngajarin. Karena orang sekolah teologi ya biasa pinter ngomong. Khotbahin suami. Suami jadi budek. Diam. Dia mau apa? Diam. Tunggu waktu tepat Anda bicara. Demi anak Anda yang masih kecil. Lalu tenang saja. Biar Tuhan yang berperkara. Tunggu tanggal mainnya Tuhan berbicara. Anda sekolah di mana ya? Saya nggak tahu nih. Jangan-jangan sekolah saya lagi. Sekolah tinggi teologi. Ekumene. Aduh. Anda ini siapa saya tidak tahu. Tapi saya minta sabar. Saudara, saya minta Anda mensubscribe Truth ID. Jangan lupa mensubscribe Truth ID. Lalu men-share ke orang. Tekan tambah gambar lonceng lalu. Supaya Truth ID kita itu dapat notifikasi dari YouTube. Dan saudara tadi yang ingin bekerja untuk Tuhan, paling tidak nih mensubscribe dan men-share. Oke? I love you all. Tuhan berkati.